Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945 merupakan konflik global yang melibatkan banyak negara di dunia, termasuk di Asia. Jepang muncul sebagai kekuatan dominan yang melakukan ekspansi militer, termasuk ke kawasan wilayah Indonesia. Indonesia yang pada saat itu masih di bawah jajahan Belanda, sampai pada akhirnya Jepang berhasil menguasai Indonesia dan menerapkan banyak sekali kebijakan, termasuk kebijakan sistem kerja paksa atau Romusa. Keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur lebur musuh itu. Maka saudara-saudara akan bekerja dengan siap. Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja. Jangan setelkan saudara punya tangan semuanya.
hanya teman-teman tahu perang yang ke-1 nggak? Oh, yang ke-1 adalah penebakannya pangeran dari Serbia dengan Spanyol menyebabkan perang Austria menyerang Serbia, tapi Serbia mengadu ke Rusia. Austria Hungaria mengadu sama dengan itu satu Jerman juga satu Rusia satu juga kesalahan yang sangat drastis sama ini saya rasa itu dimenangkan pihak seperti itu. Akhirnya nanti kemudian Yang lain? yang ingin tahu Boleh yang lain? Pada detik-detik terakhir, ketika Belanda masih berkuasa, penduduk yang berada di desa-desa semua terisolir, tidak terhubung dengan pemerintah pusat. Lalu Jepang datang membawa pengaruh yang sampai detik ini masih ada, yang menyebabkan hampir seluruh wilayah pedesaan terguncang, termasuk tragedi Sukamana yang terjadi pada tahun 1944. Tragedi Sukamana bisa terjadi karena kedatangan Jepang yang mewajibkan untuk setor padi. Berbeda dengan ketika di bawah penjajahan Belanda, Sukamana di bawah penjajahan Jepang memberontak melakukan perlawanan pada tanggal 25 Februari 1944. Kita untuk menerima kepada Prajurit Jepang. Mempunyai rasa persaudaraan, menguatkan semangat pembelaan tanah air, menyempurnakan masyarakat di masa ini, atau memilih rakyat jalan anggota-anggota yang dapat menerima jalan mereka yang berumur 14 tahun ke atas dan mempunyai semangat kebaktian serta mendahului untuk melaksanakan mandat dan usulan lain. Yang kedua, tentang latihan damai belahan tanah lain. Selain tanah itu, dia akan latihan aman 6 hari. Pembicaraan tentang layanan sekali dengan yang lain daripada usaha mencegah bahaya kebakaran atau jaga bahaya udara kami diajukan untuk menyelamatkan pengetahuan sekali hanya demikian saja. Apakah Anda pertanyaan tuan-tuan dan nyonya-nyonya tentang pemberitahuan tersebut? Baik. Bagaimanakah cara membuat logam perhitungan itu? Saya kira lebih baik dari
rumah yang kecil buat seorang atau rumah yang agak besar buat 4-5 orang, tetapi harus diperhatikan baik-baik supaya menyelamatkan diri sedapat-dapatnya. Mengertikah tuan-tuan dan nyonya-nyonya? Kalau begitu, orang itu saya minta supaya tuan-tuan dan nyonya-nyonya memiliki rumah perlindungan siap-siap rumah, memberikan kelapa dan dibutuhkan tuan-tuan. Bagi kaum muda, mereka didoktrin, mereka dilatih, mereka dipersenjatai, sehingga penindasan Jepang termasuk kebijakan Romusa dan Saikere memicu semangat perlawanan masyarakat di Tasikmalaya, khususnya di kawasan Sukamanah. Kiai Haji Jainal Mustofa, ulama berpengaruh dari pesantren Sukamanah, memimpin perlawanan terhadap tentara Jepang bersama para santrinya. Perlawanan bersenjata yang dipimpin oleh Kiai Haji Jainal Mustofa di Singaparna pada September 1944 berhasil menewaskan beberapa tentara Jepang. Namun, serangan balasan memaksa mereka mundur. Kiai Haji Jainal Mustofa akhirnya ditangkap dan dieksekusi pada Oktober 1944. Perjuangannya menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap penjajahan Jepang di Jawa Barat. Perjuangan mati-matian, inilah perjuangan yang tidak mengenal mundur, perjuangan yang tidak mengenal menyerah, perjuangan yang tidak terbatas oleh lamanya waktu dan banyaknya pengorbanan. Kita terus maju bertempur dengan semangat luhur sampai musuh hancur. Dalam memuncaknya perang ini, patut kita hidupkan kembali Komando Laksamana Sogo ketika Angkatan Laut Nippon menghadapi armada Rusia yang bunyinya begini: mati hidup negeri kita tergantung pada pertempuran ini, maka lakukanlah kewajibanmu dengan gagah berani. Tasikmalaya hari ini tenang, tapi di balik hijaunya sawah dan ramahnya warga, tersimpan luka sejarah dari masa penjajahan. Sebuah kisah tentang kerja paksa, penderitaan, dan harapan yang nyaris padam. Tahun 1942, Jepang mengambil alih Hindia Belanda di Tasikmalaya. Mereka datang bukan sebagai pembebas, tetapi sebagai penjajah baru. Dengan kekuatan militer dan propaganda, mereka memaksa rakyat untuk bekerja demi kepentingan perang dunia. Ribuan pemuda dari kampung-kampung di Tasikmalaya ditangkap dan dikirimkan ke proyek-proyek militer untuk membangun jalan, rel, dan markas perang. Mereka disebut Romusa, buruh paksa tanpa upah dan tanpa pilihan. Tahun boleh berganti, generasi terus berjalan, tetapi jejak luka penjajahan Jepang tak benar-benar hilang di Tasikmalaya. Banyak keluarga masih menyimpan cerita tentang kakek atau paman yang tak pernah pulang. Romusa. Kata itu diwariskan dari mulut ke mulut, tanpa nisan dan juga tanpa tanda. Desa-desa yang dulu kehilangan para pemudanya, kini masih tertinggal. Akar-akar kemiskinan yang tumbuh sejak perang
belum sepenuhnya tercabut. Kiai Haji Zainal Mustofa sebagai simbol perlawanan menunjukkan bahwa meski tekanan penjajahan sangat berat, semangat melawan ketidakadilan tidak pernah padam. Namun, dampak penjajahan tetap terasa. Ketakutan, kehilangan, dan trauma yang diwariskan secara turun-temurun membekas menjadi warisan tidak terlihat. Hari ini, Tasikmalaya berusaha bangkit dari bayang-bayang sejarah. Namun, cerita dari dampak masa lalu masih mengajarkan kita pentingnya menghargai kebebasan dan juga menjaga persatuan. Apa yang hilang tak selalu pergi, apa yang terucap tetap bergema. Romusa. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.